Pemirsa, keberhasilan timnas Indonesia U22 meraih emas SEA Games 2023 bukan kemenangan instan. Proses pembinaan terhadap para pemain muda telah dilakukan jauh-jauh hari. Lalu bagaimanakah pembinaan jangka panjang skuad timnas U22 khususnya di ajang ASEAN Games pada September mendatang hingga 5 tahun ke depan? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat malam, Bung Akmal. Selamat malam, Sylvia. Salam sepak bola. Oke, Bung Akmal, selamat untuk kita semua. Alhamdulillah ya, Bung Akmal, setelah 32 tahun Anda sepakat kalau tadi Coach Indra Syafri mengatakan ini adalah momentum kebangkitan sepak bola kita. Supaya momentum ini tidak hilang, apa yang harus kita lakukan, Bung Akmal? Ya, sebenarnya kita punya momentum dua ya. Selain SEA Games, harusnya kita punya momentum di Piala Dunia U20 yang akan digelar 20 Mei 2023. Tapi karena urusan politik, akhirnya kita batal jadi tuan rumah dan digantikan dengan Argentina. Ini hal yang disayangkan. Harusnya SEA Games dan Piala Dunia ini menjadi fondasi awal masa depan sepak bola Indonesia dalam kaitannya dengan transformasi tata kelola sepak bola kita menjadi sepak bola yang sehat, yang bermartabat, yang profesional, yang berprestasi. Karena selama ini dalam 22 dasawarsa terakhir sepak bola kita ini lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya. Jadi apa yang kita raih dalam proses menuju meraih medali emas di SEA Games 2023 ini itu bukan jalan yang mudah, jalan yang berliku, yang banyak masalah. Ada match fixing, pengaturan skor, pengaturan juara, dan sebagainya. Nah, ini problem-problem yang ke depan harus diatasi oleh pengurus sepak bola kita, karena bagaimanapun mempertahankan itu lebih sulit dari merebut. Sekarang yang menjadi tugas pokok kita ke depan adalah bagaimana kesinambungan tim nasional U22 ini untuk melangkah meraih prestasi ke depan yang lebih baik. Kenapa? Karena SEA Games ini kan sebenarnya hanya pijakan awal, karena ini levelnya adalah level regional yang dibilang tangga pertama lah buat sepak bola kita. Masih ada ke depan yaitu misalnya Piala Asia U23, kemudian ASEAN Games dan Olimpiade yang harus kita persiapkan dengan matang sehingga kita tidak cuma sekedar jadi raja di Asia Tenggara lewat SEA Games, tapi kita juga bisa berkiprah di pentas yang lebih tinggi seperti halnya yang dilakukan oleh Vietnam. Vietnam setelah juara SEA Games mereka kemudian bisa menjadi runner up Piala Asia U22 dan kemudian mereka bisa tampil luar biasa di Piala Asia di level senior. Nah, ini yang kemudian harus kita banyak belajar dari apa yang kita dapat saat ini. Kalau kita lihat apa yang kita raih memang sangat luar biasa. Kita menjadi juara dengan rekor 7 kali laga, 7 kemenangan. Artinya 100% kita memenangkan pertandingan di SEA Games ini dengan mencetak 21 gol dan hanya kebobolan 5 gol. Ini rekor terbaik sepanjang sejarah Indonesia di SEA Games. Iya, banyak yang mengatakan bahwa komposisi pemain kita saat ini atau kita sedang memiliki skuad terbaik selama 10 tahun terakhir ini adalah skuad kita yang terbaik. Nah, bagaimana supaya generasi ini, angkatan ini terus bisa berkembang dan juga bisa melahirkan generasi-generasi Garuda Muda yang lebih baik lagi? Tentu saja pembinaan menjadi kuncinya. Kita akan bahas lebih jauh, Bung Akmal. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, sekarang sudah bergabung juga bersama kita Wakil Ketua Umum PSSI, ada Bapak Zainuddin Amali. Selamat malam, Pak Zainuddin. Selamat malam. Pak, selamat ya untuk kita semua. Selamat atas keberhasilan kita meraih emas yang sudah kita nantikan sangat lama ini. Pak Zainuddin, pasti ini adalah buah dari proses pembinaan jangka panjang ya. Bagaimana melanjutkan proses pembinaan ini? Bagaimana supaya momentum ini terjaga, Pak? Ya, tentu kita harus lakukan hal yang semakin baik sesuai dengan roadmap yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir ke FIFA ya. Kan ada target-target di dalam roadmap PSSI itu, dan bagian dari target itu adalah juga harus ada pembinaan. Nah, ini anak-anak yang sekarang ini kan pada umumnya adalah mereka yang gagal di U20 yang tahun 2021. Yang tadinya karena COVID kemudian ditunda ke 2023, tapi itu pun kan gagal lagi. Nah, itu sudah terbina, bahkan mereka ini dari zamannya U16-nya Coach Fahri Husaini.
waktu kita juara di 2018 itu ada Fajar, ada Rizky Ridho dan lain sebagainya. Ya. Memang pembinaan sepak bola itu nggak bisa instan. Betul. Dia harus jangka panjang, tetapi harus konsisten. Betul. Siapapun yang mengurus bola harus bisa berkesinambungan. Tidak bisa karena berubah pengurus kemudian kita melakukan hal yang memang sesuai dengan selera kita. Tidak bisa, karena kalau tidak begitu maka kita tidak akan mendapatkan tim nasional yang bagus, yang tangguh, baik itu senior, U23, U22, 19 dan selanjutnya. Nah, ini saya kira hal yang akan kita lakukan ke depan. Kita ada Asian Games, ada AFC, dan beberapa kegiatan-kegiatan sepak bola internasional lainnya. Nah, Pak Erik, Pak Ketua Umum selalu menyampaikan kepada kita kerja bertahap, terencana, tapi harus berkelanjutan. Nggak boleh sekarang bagus, besok turun lagi dan lain sebagainya. Nah, banyak faktor yang menentukan ini, termasuk di Filipina ini luar biasa, anak-anak tentu yang sudah bermain luar biasa. Baik, oke, harus berkelanjutan nih Bung Akmal, terlepas dari nanti mau ganti pengurus kah, ganti kepemimpinan, politiknya berubah, tapi sepak bola tidak boleh diganggu. Sepak bola harus bisa terus bangkit, melanjutkan momentum ini. Kuncinya apa menurut Anda, Bung Akmal? Ya, yang pasti sepak bola jangan selalu dikorbankan, itu yang penting sekarang. Sekarang kan pengurus PSSI-nya mayoritas adalah lebih dekat dengan pemerintah. Kemudian juga ada payung-payung hukum yang menjadi kekuatan sepak bola kita. Pertama ada Impres percepatan pembangunan sepak bola nasional, ada kemudian desain besar olahraga nasional yang digagas oleh Pak Zainuddin Amali waktu menjadi Menpora. Nah, payung-payung hukum ini kemudian ya kita kembangkan bersama-sama untuk menjadikan itu yang paling penting, berkesinambungan, karena sejarahnya misalnya banyak periode-periode kita punya golden generation tapi hanya bertahan 1-2 tahun. Sebagai contoh misalnya era primaveranya Kurniawan Widianto, Bima Sakti hanya bertahan 2-3 tahun. Hanya tersisa 2-3 orang pemain. Kemudian eranya Bareti, Karis Subianto juga tersisa 4-5 pemain saja. Kemudian ada SAD yang di Uruguay tersisa 2-3 pemain. Nah, sekarang ada eranya Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, kemudian yang paling penting saat ini adalah eranya Rizky Ridho. Jangan sampai kemudian masa depan mereka ini untuk menjadikan Indonesia berprestasi terkendala dengan faktor-faktor non teknis di sepak bola kita. Jadi memang ada amanat besar yang dibebankan kepada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir di sini, termasuk juga Pak Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua, bagaimana bersama-sama menguras kolam yang kotor di sepak bola kita menjadi kolam yang sehat, sehingga ikan-ikan atau bibit-bibit potensial kita ini bisa berkembang dengan baik, dan kita sebagai negara besar punya potensi untuk sepak bola kita juga menjadi besar. Oke, Bung Akmal, keren banget kata-katanya, menguras kolam yang kotor ya. Ini tugasnya Pak Zainuddin Amali. 1 menit terakhir nih Pak, supaya betul-betul kolam kita bisa bersih, ini bisa berkelanjutan, tidak diganggu-ganggu dengan urusan non teknis. Apa yang bisa dijanjikan PSSI? Ya harus ada dukungan dari Save Our Soccer. Ya, jadi Pak Presiden khususnya kepada mereka yang gagal di U20 kemarin kan sudah memberikan arahan pada kami, masa depan mereka ini sepak bola. Tetapi yang non sepak bola harus diurus juga. Sehingga ada yang menyatakan mereka akan kuliah, tapi tetap sambil sepak bola dan lain-lain. Ini menjadi perhatian kita, dan sepak bola ini harus menjadi pilihan, menjadi profesi. Dari situ mereka bisa hidup. Itulah yang membuat orang akan tetap betah, bersemangat menjadi pemain sepak bola sampai akhir prestasinya. So, mereka jangan lagi dibebani dengan memikirkan bagaimana ke depannya dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan kita tahu di klub-klub sudah luar biasa gaji pemain dan lain sebagainya. Nah, ini harus diarahkan betul sehingga di belakang hari mereka tidak terlantar, tidak kemudian hanya pada saat berprestasi diperhatikan oleh negara, tetapi begitu sudah selesai mereka terlupakan. Itu yang membuat orang trauma, bahkan banyak orang tua yang kurang ikhlas memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menjadi
atlet, olahragawan, dan sepak bola khususnya. Karena nanti kalau dia cedera, bagaimana nasibnya? Nanti kalau dia tidak berprestasi lagi, bagaimana nasibnya? Itu yang oleh Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, sudah dipikirkan bagaimana supaya mereka tetap fokus terhadap profesi sebagai pemain sepak bola. Baik, oke. Dengan political will yang kuat dan kekompakan kita bersama, mudah-mudahan sepak bola Indonesia terus bangkit berjaya. Terima kasih Pak Zainuddin Amali dan juga Bung Akmal. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Prime Time News hari ini.